وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta perangkatnya, para tokoh agama, alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, para shaimin, shaimat. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, penting enggak kira-kira takwa? Penting, Pak ya? Sangat penting. Saking pentingnya takwa itu, kita sebulan penuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dan tujuan utama dari puasa itu adalah agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebulan penuh kita berpuasa untuk meraih derajat takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Nah, luar biasa Bapak nih. Luar biasa dan biasa di luar, Pak ya. Jadi mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ada tak kata-kata yang lebih singkat lagi? Patuh, nurut. Nah itu, jadi takwa itu artinya nurut. Mana yang diperintahkan Allah dijalankan, mana yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Nurut. Bapak-bapak sekalian, enak enggak kalau punya istri yang nurut? Woi, luar biasa. Saking luar biasanya luar binasa. Jadi kata Nabi, yang paling enak mempunyai istri itu bila mana seorang istri memiliki dua hal. Kalau disuruh diperintah nurut, kalau dipandang menyejukkan hati. Nah itu. Jadi takwa itu adalah patuh, nurut, perintah yang baik, mengerjakan amal yang baik, meninggalkan amal yang buruk. Suatu hari ada 3 orang pemuda yang lagi mengadakan perjalanan atau musafir. Di tengah perjalanan angin kencang, petir, ya, kemudian hujan deras. Lalu mampirlah 3 orang pemuda ini ke dalam goa berteduh. Ya, pas masuk ke dalam goa, tiba-tiba ada batu yang menggelinding yang menutupi. Nah, pacak pulau Bapak nih. Menutupi pintu goa. Nah, kemudian 1 orang mendorong, tidak bisa. 2 orang mendorong, tidak bisa. 3 orang gabung tenaganya, ya, tenaga luar, tenaga dalam masih tidak terdorong. Ya, karena besarnya batu itu. Akhirnya yang satu memohon kepada Allah, berwasilah. Siapa tahu ada amal kebaikan dia yang diterima oleh Allah lalu bisa menggeser batu itu.
Pemuda pertama ngomong, "Ya Allah, dahulu aku pernah berbakti kepada ibuku ketika dia masih hidup. Aku tidak pernah makan kecuali dia dulu makan. Aku tidak minum kecuali dia dulu aku beri air minum. Ya, suatu malam ketika aku memberikan dia makan, ternyata dia sudah tidur. Dan akhirnya aku pun nunggu dia kalau bangun. Sampai pagi tidak bangun dan pemuda itu pun tertidur. Ya Allah, kalau karena baktiku kepada ibuku ini engkau terima ya Allah, maka geserkanlah batu yang besar yang menutupi pintu goa ini." Akhirnya batu itu bergeser. Itu pemuda yang berapa tadi? Yang pertama. Kemudian pemuda yang kedua berwasilah melalui amal perbuatan baik. Ya Allah, aku pernah memberikan sedekah. Aku pernah menginfakkan harta. Kiranya jika engkau menerima ya Allah, maka geserkanlah batu ini. Lalu dia melanjutkan ceritanya. Suatu hari dia punya usaha. Lalu ada orang yang bekerja sama dia. Bertahun-tahun bekerja, tiba-tiba ya, orang yang bekerja tadi pergi, tidak ngasih tahu. Mungkin dia masih di luar. Karena urusan penting darurat dia pergi. Ada gaji dia beberapa bulan yang dia tinggalkan. Nah, oleh pemuda tadi dia simpan uang sisa gaji itu, lalu dia berniat untuk dikembalikan ketika orang itu dah datang. Lama tidak datang. Akhirnya dia berinisiatif, uang yang sisa itu, uang yang ada itu dia belikan kambing. Ya. Kambing, apa singkatan kambing? Ada singkatan enggak? Kalau kami di Mesir dulu, kambing itu kakak pembimbing. Singkatan. Itu canduan mahasiswa dulu. Nah, jadi dibelikan kambing lah. Alhamdulillah kambing itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, banyak, ratusan kambingnya. Nah, ketika sudah banyak, tiba-tiba datang orang yang pernah bekerja sama dia. Katanya, "Bos, dulu aku waktu pergi itu meninggalkan beberapa bulan yang belum gajian. Kira-kira pacak tidak diambil sekarang? Bisa nggak diambil sekarang?" Nah, katanya, "Alhamdulillah uang kamu itu berkembang. Uang kamu itu saya usahakan. Lihatlah ini ternak kambing. Ya, kalau 100 saja Bapak Ibu, 100 kali 2 juta, berapa itu? 200 juta. Nah, ambillah semua kambing ini. Ambillah semua, bawalah pergi. Ya, Assalamualaikum, pergi. Tidak nak ngenjuk lagi. Assalamualaikum, langsung pergi. Ya Allah, aku ikhlas memberikan uang, memberikan upah itu kepada anak buahnya itu ya. Kalau engkau menerima ya Allah, tolong geserkan batu ini. Karena tidak ada jalan lain untuk keluar kecuali menggeserkan batu itu. Alhamdulillah batu itu bergeser. Tapi masih tidak pacak juga keluar. Tetap tidak bisa. Cuman sedikit. Yang pertama sedikit, yang kedua sedikit. Nah, pemuda yang ketiga. Cuman 3 kok Bu pemudanya. Terlalu banyak nian ya. Pemuda yang ketiga. Ya, dia berwasilah kepada Allah, ya Allah, seorang yang kalau bahasa Palembang dengan seorang wanita, gadis cantik bunga, tapi dia PDKT mendekati wanita itu, cewek itu nerimo. Ya. Jadi kalau melamar tuh ditolak. Ada enggak yang pernah ditolak? Tidak ya. Tidak sekali. Nah, jadi pemuda saya, bapaknya berwasilah, waktu jatuh tempo
di atas bapak si tadi bisa membayar. Dia mengutus datang ke untuk minta ditunda. Datanglah cewek itu ke rumah tadi. Belum bisa bayar. Bos berkenan untuk ini. Udah itu saya anggap lunas. Nah, utang yang ratusan juta tadi saya lunas bila engkau mau melayani. Nah, itu syaratnya. Karena memang dia sebelumnya lalinjang. Oleh karena adalah wanita yang baik-baik, belum pernah maksiat, ngomong ittaqillah. Apa arti ittaqillah? Takwalah kepada Allah. Langsung terkejut pemuda itu. Kemudian dia dan ngomong, kamu lunas, perlu melayani saya, pergilah, saya anggap lunas. Kalau memang itu amal, kalau memang menghindar dari perbuatan maksiat ini karena engkau maka itu. Nah, bukan lagi menggeser, tidak, tapi menggelending. Ya, gelendeng itu bahasa. Jadi batu itu langsung lari. Pertama, mengerjakan perintah berbakti. Kedua, mengerjakan berinfak. Yang ketiga, bukan mengerjakan perintah, meninggalkan Allah. Rupanya lebih kalau menghindari Allah tadi. Gelendeng digeser, yang kedua bergeser, yang ketiga langsung gelendeng.